Kami dari Kuldesak, kumpulan dengan segala aksi kemanusiaan, pada tahun 2021 ini kami akan melakukan kegiatan intervensi untuk program HIP untuk anak jalanan. Apa saja yang akan kita lakukan untuk program tersebut? Sebelumnya kami perkenalkan, saya Samsu Budiman sebagai Ketua Umum. Di sebelah kiri saya ada Hages Budiman sebagai Program Manager. Dan dibantu oleh teman kami, seorang ekspertis untuk membuat satu pola program yang baik. Sebelah kanan saya Abdul Rahman, programmer analisis Kuldesak. Ya, bagaimana ceritanya? Pertama pastinya dari program manajernya yang akan bercerita. Oke. Kalau flow-nya nanti kita berjalannya program, ini akan ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu adalah penjangkauan untuk teman-teman anak jalanan. Jadi nanti kita akan ada asesmen ya terkait mereka, pengetahuan mereka tentang HIV dasar dan segala macam. Kemudian nanti kita juga akan mengundang mereka juga ke dalam sosialisasi HIV biar mereka lebih paham apa itu HIV. Setelah dilakukan sosialisasi, kemudian mereka kita giring untuk melakukan mobile VCT. Jadi dites HIV-nya setelah itu. Nah, kemudian kalau untuk yang sosialisasi HIV itu aja untuk anak jalanan. Ya. Selanjutnya apalagi? Ada program yang terkait kalau untuk program terkait lainnya itu kita ada juga pelatihan online itu untuk kader-kader pendamping ODA di Kota Depok. Nah, kemudian setelah nanti kita melakukan pelatihan itu diharapkan yang sudah mengikuti pelatihan mereka juga bisa ikut mendampingi teman-teman ODA baik itu di rumah ya ataupun di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga juga ada webinar terkait stigma dan diskriminasi. Itu akan terbagi dua. Yang pertama adalah untuk Toga Toma, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda. Dan yang kedua itu untuk ODA-nya sendiri, karena kita bicara soal stigma dan diskriminasi tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam diri ODA-nya itu banyak sekali mereka yang masih self stigma gitu Pak. Oh, berarti yang pertama adalah untuk anak jalanan. Yes. Bahwa anak jalanan ini sangat beresiko tinggi ya, terhadap penularan kasus HIV. Ya. Lalu dilanjutkan kepada populasi umum, populasi khusus yaitu teman-teman ODA secara menyeluruh. Pokoknya di situ ada pelatihan, ada penjangkauan, dan ada pendampingan, juga sosialisasinya ya. Serta yang terakhir adalah ketika memang mereka berisiko akan ada mobile VCT. Begitu. Nah, terus bagaimana nih langkah-langkah selanjutnya agar program ini baik dari pendataan dan lain-lainnya? Pada Bang Amang. Ya, tadi Mbak Agus itu sudah menjelaskan secara perinci terkait dengan programnya ya. Apa yang dilakukan sama kawan-kawan di lapangan, apa yang ingin dicapai di dalam program nantinya ke depannya. Saya ingin membantu kawan-kawan di program, yaitu adalah membuat sebuah skema program yang berbasis bukti. Artinya kegiatan teman-teman yang ada di lapangan bisa dibuktikan secara data ya. Sekarang ini kan perlu di masa COVID ini kan kita perlu strategi ya. Yes. Bagaimana sudah waktu penerapan manual, penerapan tatap muka itu agak berkurang ya. Tapi ada strategi yang saya pikir bisa dikembangkan melalui metodologi online berbasis elektronik dan data, dan itu bisa dilihat gitu dan bisa diterapkan di skema programnya kawan-kawan di lapangan, entah itu melakukan konseling, entah itu melakukan asesmen, entah melakukan penjangkauan, semua aktivitas yang berhubungan di lapangan itu bisa diterapkan. Nah, yang menariknya desain ini adalah kita bisa mengukur apa yang
yang akan dicapai oleh teman-teman di lapangan. Misalnya Bang, Misalkan Mbak Agus ini melakukan kontak awal gitu ya. Dari awal sampai hingga akhir melakukan kontak dan melakukan upaya pendidikan pada anak jalanan, kita bisa melihat range-nya. Range-nya artinya bisa melihat skala apa yang sudah kita lakukan di lapangan. intervensinya berarti ya? Intervensinya. Oke. Intervensi bisa dilihat. Jadi secara kualitatif ya dan kuantiti ya. Jadi kawan-kawan sudah terlihat di softwarenya Kuldesak di kantor. Oh, untuk pelaporannya berarti Ya semua. teman-teman nanti nggak bawa kertas tuh ya? Tidak perlu di lapangan. tidak perlu pakai Pakai kertas, HP berarti ya? pakai ponsel. Oke. Wow. Waduh. Kita hanya menarik. kita hanya memberikan nomor link kode atau akses link. Kawan-kawan tinggal melakukan itu hingga mulai dari melakukan counseling, melakukan assessment, melakukan monitoring hingga sampai mengukur perubahan perilakunya. Keren kan? Ya. Jadi kalau ini metode ini mempermudah kita, apalagi di masa Covid ya, di mana kita jaga jarak dan 3M itu masih perlu berkumpul itu masih cukup rawan ya. Jadi kita untuk menghindari itu kita pakai namanya metode Google bukan, saya namakan bukan Google Form tapi Google Outreach. Keren. Jadi kita makan namanya Google Outreach di mana metode itu bisa membaca semua aktivitas teman-teman di lapangan. Wow. Berikut dengan hasilnya gitu ya. Luar biasa. Ini bukan sesuatu, beberapa teman-teman sih sudah banyak memakai ya. Cuma ini akan kita terapkan di Depok, bagaimana nantinya Kota Depok punya data yang valid, terus sesuai dengan kebutuhan, dan intervensinya benar-benar kita lihat indikatornya ya. Dan yang menarik lagi gini, data ini bisa diakses banyak orang nanti. Oke. Ya, bisa di Facebook, di IG. Ya, jadi misalkan orang ingin cari atau melakukan mau bikin skripsi atau membuat sebuah program, tinggal klik doang linknya. Jadi akuntabilitinya jelas gitu ya. Hingga dari mulai proses melakukan kontak awal hingga kontak akhir, hingga sampai keberhasilannya. Nah, datanya itu sudah ada jadi sampai maintenance ya mungkin ya. Oke. Teman-teman, ya ini sebuah preparation dari kami yang nantinya akan kita update bagaimana pelaksanaan tersebut dari mulai di lapangan, terus pengolahan datanya, dan bagaimana kita intervensi teman-teman anak jalanan dan teman-teman Oda yang ada di Kota Depok. Semoga ini menjadi sebuah hal baru, inovasi baru yang memang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat penerima manfaat. Oke, segitu aja dari kami. Tunggu vlog dan video selanjutnya dari Kuldesak. Salam tangguh, salam sehat.